semuanya masih bersama dengan kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami akan menyajikan kembali berita pilihan pagi hari ini. Sebuah truk tangki terguling di depan Pasar Wirangbangun, Besuji setelah menabrak pohon dan motor. Keluarga korban pembunuhan di Tulang Bawang mendatangi Polda tuntut menangkap tersangka lain yang belum ditangkap. Madaminya di situ kan. Jalan tol Lampung Selatan tertutup asap dampak kebakaran lahan. Unjuk rasa di halaman Stadion Sukung, Kota Bumi, Lampung Utara berlangsung ricuh. Massa yang tidak terima kandidat calon presiden yang kalah berusaha menggagalkan pelaksanaan pleno rekapitulasi perolehan suara pemilu yang digelar KPU setempat. Unjuk rasa diadang petugas. Massa yang beringas berusaha menerobos barikade polisi dengan cara melempari polisi dengan air mineral. Satu unit mobil water cannon dikerahkan untuk membubarkan massa dan beberapa provokator kericuhan ditangkap. Eits, kericuhan ini bukanlah kejadian sebenarnya. Ini merupakan simulasi penanganan kericuhan untuk persiapan kesigapan polisi mengawal pemilu 2024. Ya, intinya gini, jadi diharapkan dengan adanya simulasi ini akan para perwira, para anggota tuh tahu posisi di mana, tugasnya apa, berkoordinasi dengan siapa, apa yang harus dilakukan apabila terjadi situasi A, situasi B, situasi C. Dan intinya nanti pada saat hari A betul-betul terjadi di wilayah Kabupaten Lampung Utara, anggota itu jadi siap untuk melaksanakan tugas dengan baik, pelayanan unjuk rasa. Berapa? Polres Lampung Utara mengawal pengamanan pemilu 2024. Pengamanan ekstra dimulai dari pengiriman logistik pemilu dari KPU hingga ke TPS dan pengawalan surat suara dari tempat pemungutan suara kembali ke KPU hingga pleno penghitungan perolehan suara. Ardio Haba melaporkan dari Lampung Utara. Hasan tak lagi gagah saat digelandang ke Mapolres Lampung Tengah Sabtu siang. Preman ini bahkan untuk sementara tak bisa berjalan akibat kakinya ditembak polisi. Hasan ditembak karena berusaha kabur saat ditangkap di tempat persembunyiannya di Tasikmalaya, Jawa Barat. Hasan ditangkap karena menembak Joko Setiawan, seorang petani tetangganya di Desa Bumi Aji, Kecamatan Anak Tuha, Lampung Tengah pada 3 Oktober lalu. Keributan berawal saat tersangka mendatangi rumah korban dan menyuruh korban bekerja di kebun singkong tersangka. Namun suruhan tersangka ditolak korban. Tersangka yang emosi kemudian pulang mengambil senjata api rakitan. Ia kembali mendatangi rumah korban dan menembak korban. Peluru itu mengenai tangan dan meleset ke perut korban. Dua pembegal motor ini berjalan terpincang-pincang saat digelandang ke Mapolres Lampung Utara Senin pagi. Tersangka bernama Bambang Budiansyah dan Guntori ditembak kakinya karena berusaha kabur saat akan ditangkap di rumahnya di Kelurahan Rejosari, Kecamatan Kota Bumi. Kawanan begal ini berjumlah 3 orang dan 1 tersangka masih buron. Ketiganya merupakan spesialis membegal motor anak sekolah yang membawa motor. Modus mereka menghentikan motor korban di jalan sepi dan menodong korban dengan senjata tajam. Selain motor, para tersangka juga merampas ponsel dan uang korban. Dalam pemeriksaan polisi mengungkap, para tersangka terlibat pembegalan di 4 TKP dengan korban seluruhnya anak sekolah. Pembegalan dilakukan tersangka siang hari saat korban dalam perjalanan pulang dari sekolah. Tim khusus anti bandit 308 Polresta Bandar Lampung menangkap 2 polisi yang bertugas di Polda Lampung karena mencuri mobil di sebuah mal di Bandar Lampung.
Kedua tersangka berpangkat bribda bernama Chandra Setiawan dan Fajar. Polisi awalnya menangkap tersangka Chandra di sebuah rumah kos di Sukarame, Bandar Lampung. Sehari kemudian, polisi menangkap tersangka Bribda Fajar. Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Umi Fadilah Astuti mengatakan kedua polisi yang mencuri mobil itu telah ditahan di Mapolresta Bandar Lampung. Hasil pemeriksaan mengungkap pencurian mobil korban telah direncanakan kedua tersangka. Modus tersangka yakni menjual mobil bekas ke sebuah showroom. Namun sebelum dijual, tersangka telah menggandakan kunci kontak dan memasang alat GPS di mobil yang dijualnya supaya mudah dicari saat akan dicuri. Kelangkaan BBM bersubsidi di Lampung Utara belum teratasi. Seperti terpantau di SPBU di Jalan Sumatera Lintas Tengah, Desa Bandar Aji, Kagungan, Kecamatan Abung Selatan, Lampung Utara pada Senin siang. Antrian kendaraan di SPBU mengular hingga ke jalan raya. Antrian kendaraan terjadi tidak hanya pada jalur pengisian solar saja, namun juga pada BBM Pertalite. Para pengendara mengatakan antri di SPBU hingga 2 jam. Menurut pengawas SPBU, antrian terjadi bukan karena ada kelangkaan BBM, melainkan karena sering terjadinya keterlambatan pengiriman BBM dari Pertamina ke SPBU. Pihak SPBU juga menyatakan kuota BBM bersubsidi yang diterima dari Pertamina tidak berkurang. Seorang pekerja pemasang bendera salah satu partai politik di atap jembatan Desa Kejadian Lom, Kecamatan Cukubalak, Tanggamus, Selasa siang tewas akibat tersengat listrik PLN. Korban menderita luka bakar hampir di sekujur tubuhnya. Evakuasi jenazah Hidayat dari atas jembatan berlangsung dramatis. Jenazah diturunkan dengan cara diikat tali tambang yang disambut warga dari bawah dengan tangga. Menurut pamong Desa Kejadian Lom, saat di atas jembatan, bambu tiang bendera roboh dan mengenai kabel induk PLN yang kemudian menyetrum korban. Beberapa petani jagung di Kampung Putra Buyut, Kecamatan Gunung Sugi, Lampung Tengah masih bisa panen meski tanamannya dilanda kemarau panjang. Hasil panen mereka juga meningkat dibanding dengan musim tanam sebelumnya. Salah satunya adalah Suyati. Ia menyatakan bisa panen jagung setelah menggunakan metode tanam mulsa tanpa mengolah tanah atau tidak membajak tanahnya saat mulai menanam jagung. Tanaman jagung ini sebelumnya bekas tanaman padi dan sampah bekas panen padi saat itu tidak disingkirkan. Untuk yang mulsa tanpa olah tanah ini per hektarnya sekitar 16 ton. Terus untuk yang pola tanam biasa itu sekitar 9 ton. Seperti ya ini, kita menggunakan cuma sisa-sisa tanaman aja Mas. Ini dulunya itu habis tanaman padi ya. Terus kita buat mulsa. Metode mulsa tanpa mengolah tanah memiliki keunggulan tersendiri. Sampah bekas panen sebelumnya bisa jadi pupuk organik dan bisa mempertahankan kelembapan air untuk tanaman baru. Dengan metode ini, tanaman baru tidak memerlukan banyak air dan tetap bisa subur meski dilanda kemarau. Dibakar, yang dulu awal-awalnya teman bakar, sekarang udah tahu khasiatnya bahwa sisa tanaman itu bisa untuk mulsa sehingga tanahnya akan kembali menjadi subur dan baik. Terus terjaga juga kelembapan dari tanah itu sendiri sehingga tanaman juga akan tetap terjaga untuk tahan dari kekeringan dan sebagainya. Metode mulsa tanam tanpa olah tanah ini sudah mulai banyak diterapkan para petani jagung di Kecamatan Gunung Sugi, sebab modal tanam bisa ditekan. Para petani tidak perlu mengeluarkan biaya bajak tanah sebelum tanam. Metode ini juga bisa diterapkan untuk tanaman padi darat dan sayur mayur. Ari Susanto melaporkan dari Lampung Tengah.
cuaca panas ekstrim belakangan ini, minum es doger kacang merah bisa jadi pilihan asyik untuk pelepas dahaga. Nah, ini ada salah satu pedagang es doger gerobak yang cukup lama berjualan di Bandar Lampung. Lokasinya di Jalan Nusa Indah, Kelurahan Pahoman, Kecamatan Enggal, Bandar Lampung. Penjualnya bernama Eman. Menurutnya, ia adalah generasi kedua setelah ayahnya yang sudah berjualan sejak 1974 silam. Salah satu tips menjaga pelanggan menurut Eman adalah konsisten menjaga rasa es dogernya. Sambil ngobrol ya Mbak sama Untuk satu porsi es doger, pembeli akan mendapat satu wadah dengan campuran kacang merah, ketan hitam, tape singkong, dan susu coklat. Harganya untuk satu porsi es doger adalah Rp8.000. Dalam sehari, Eman bisa menjual hingga 150 gelas. Ya, dari bahan-bahan yang berkualitas, kayak kacang yang bagus, tape yang bagus, terus kita takaran nggak dirubah-rubah. Jadi saya kan generasi kedua, jadi generasi pertama, takaran di sini saya ikutin. Gitu. Para pembelinya mengatakan sudah lama jadi pelanggan es doger kacang merah Eman ini. Mereka selalu membeli kembali karena rasa lezat dan segarnya yang tidak pernah berubah. di sini. Yang sering kan kerjanya di situ. Oh, kerjanya di depan. Iya, gitu. Terus gimana rasanya? Ini favorit aku sih, soalnya ada kacang merahnya, ada ketannya, ada susu coklatnya juga, seger apalagi di cuaca panas gini. Oke. Untuk harganya, Mbak? Kemahalan. Ini murah meriah sih, cocok lah untuk di kantong. Oke. Itu aja karena rasanya nikmat, apalagi di cuaca panas ini kan ada kacangnya, susunya. Udah sering beli es di sini? Udah sering, Mbak, karena memang langganan. Bagaimana? Anda tertarik mencoba es doger kacang merah yang melegenda di Bandar Lampung ini? Dijamin dahaga Anda terobati, apalagi saat cuaca terik. Fitri Amalia melaporkan dari Bandar Lampung. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Saya Vika Rana dan seluruh tim redaksi pamit undur diri, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.